Al-Quran Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 57 hingga 61 dan Surat Al-Maidah ayat 21 hingga 26. Pada cerita sebelumnya, Bani Israel tersambar halilintar akibat kelancangan mereka. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah dan bertaubat, mereka bersama-sama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel berjalan menyusuri padang yang tandus. Saat itu, matahari bersinar terik. Namun anehnya, Nabi Musa dan kaumnya tidak merasa kepanasan. Inilah salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kaum Bani Israel. Aneh sekali ya, sedari tadi awan itu terus menaungi perjalanan kita, sehingga kita sama sekali tidak merasa kepanasan. Iya, benar. Aku juga merasa begitu. Wahai kaumku, sesungguhnya inilah nikmat Allah kepada kalian. Setelah berjalan cukup jauh, Bani Israel merasa lapar. Wahai Musa, sebenarnya sejak tadi kami menahan lapar. Suara perut siapa itu? Tidak ada yang mengaku. Nabi Musa tersenyum mendengar keributan kecil yang diperbuat kaumnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memberi makanan untuk kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Bani Israel sangat bersemangat makan dan wajah mereka berbinar-binar karena menikmati kelezatannya. Wah, lezat sekali makanan ini. Wahai Musa. Iya benar, baru pertama kali ini kami memakannya. Semua makanan ini berasal dari Allah. Jangan lupa kalian bersyukur kepadanya. Kami telah kenyang, wahai Musa, namun sekarang kami kehausan. Nabi Musa memohon air untuk kaumnya kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Lalu kami, Allah, berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka muncullah 12 mata air yang memancar dari sisi-sisi batu besar itu. Masing-masing suku mengetahui tempat minumnya. Air tersebut sangat cukup untuk menghilangkan dahaga dari kerongkongan Bani Israel yang kehausan. Permasalahan perut telah teratasi. Sekarang, Nabi Musa dan kaumnya kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya sampailah mereka di depan gerbang sebuah negeri bernama Palestina. Sebelum memasukinya, Nabi Musa berpesan kepada kaumnya, Wahai kaumku, Allah telah memerintahkan kita untuk menempati suatu negeri yang diberkahi yaitu Palestina. Namun sebelumnya kita harus berperang melawan musuh yang menguasai negeri itu terlebih dahulu. Mendengar perintah Nabi Musa, Bani Israel tampak ketakutan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Wahai Musa, kami sangat takut untuk berperang. Apalagi kami dengar penguasa negeri itu kuat dan kejam. Tampak dua orang laki-laki, yaitu Yusya dan Kalab, dari golongan yang bertakwa di antara mereka, angkat bicara. Mari kita serbu musuh dari pintu gerbang yang itu. Jika kita memasukinya, pasti kita akan menang. Hanya pada Allah kita berserah diri. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan mau masuk ke dalam negeri itu selama masih ada penguasa kejam di dalamnya. Kenapa tidak kalian saja yang masuk ke sana, lalu mengalahkan musuh-musuh itu? Kami akan menunggu saja di sini.
karena kami sungguh takut. Bani Israel benar-benar telah melampaui batas. Padahal Allah telah memuliakan mereka dengan memberikan segala macam kenikmatan. Nabi Musa marah dan kecewa dengan sikap kaumnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kaumnya yang membangkang. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 25. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 26. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi." Inilah hukuman Allah kepada Bani Israel yang tidak mau menjalankan perintahnya. Selama 40 tahun lamanya, mereka hidup di sekitar padang pasir bebatuan, sampai generasi penakut ini meninggal dan digantikan generasi selanjutnya yang pemberani. Kemudian generasi yang pemberani ini berperang melawan musuh di negeri Palestina di bawah pimpinan Nabi Yusya setelah wafatnya Nabi Musa. Demikianlah akhir kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, Allah telah cukupkan rezeki bagi tiap-tiap hambanya di bumi. Jadi janganlah kita merasa takut kekurangan. Kedua, jangan menjadi orang yang penakut, apalagi takut menjalankan perintahnya. Sedangkan Allah telah menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah atau berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab.